Bismillah. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-azizul qayyum. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa sallallahu alaihi wa rasulillah. Bismillah rasulina muhajir Allah Muhammad bin Isa rasulina faqih muqaddam Muhammad bin Ali wa alihi wasallam rahim. إلى ريق بالعطاء سلسل قدر الجيلاني والإقبال عوال سلسل ويجاء البستامي وإلى القبر رباني سيما مسلمان المداني وإلى القبر العالم سلسل محمد بن أحمد الغزالي إلى رحمة الشافعي والنووي والمالكي والحمد لله الشيخ مولانا محمد الرسول البنجري صاحب كلام بيان وإلى الشيخ علي الجنادي صاحب البراء الشيخ يوسف سيقون وإلى الشيخ ملكاس ورمجاء إسماعيل وإلى الشيخ إنما ربي الرحمن العالم العالم الصحيب الكرام أبو محمد أمين بدل سيدنا سيدنا البنجري وخصوصا على رحم علي عبد الرحمن صديق من على بنجر أسأل الشيخ محمد شكر أنس ولا شيخنا جميع شيخنا وعالمنا أرهي آبائنا وأمهاتنا جميع شيخنا لمن أنفقوا وعمله وجاهدوا أنفسهم لهذه المنازل المصباح من هذه المجلس أن نرجو التوسل بالرحمة والمغفرة يولي درجتهم بالجنة دع علينا وأولدنا وأحبابنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلم خصوصياتهم ونفحاتهم وكراماتهم ويسرنا في زمرتهم ويتوفانا على من يدخلنا من حسبهم من غير سبب العذاب ولا حساب ويرزقنا علوم لدنيا ومثاقب وزكاة وصبرنا وارزقنا ذرية وزوجة صالحا وصالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا غير غاصب ويجنبنا من كل بلية وأذية فتنة وعيبة كل شيء يؤذينا وارزقنا حسن الخاتمة عند الموت بشر النبي والنبي بشر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبالفتح يا فتاح أجل ذكرهما وبالعلم الناور يا علم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين. دستور أدرسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا في زمرته في الدارين آمين. والسنن في الصوم ستة. Alhamdulillah. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, sihat wal afiat, nikmat ijad, nikmat imdad. Dan Allah tolongi kita di dalam berbuat taat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah dan ditolong oleh Allah kita melaksanakan solat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan mengambil barakah kajian kitab Asrarus Shaum tentang rahasia-rahasia puasa karangan guru kita Al-Alim Al-Allamah Kiai Muhammad Syukri Unus yang membawa kitab halaman 56 baris keempat dari bawah. Salawat dan salam terus tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Was sunnanu fis shaumi sittatun.
segala sunat di dalam berpuasa itu ada 6. Jadi kita berpuasa itu dianjurkan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Sunat artinya selain yang kewajiban. Kewajiban kita di bulan Ramadan berpuasa menahan dari hal-hal yang membatalkan, itu kewajiban kita. Nah, adapun sunatnya itu tujuannya untuk menggandakan pahala daripada puasa itu. Mengganali, bahasa kitanya itu mengganali pahala puasa yang kita kerjakan. Puasa itu sudah ganal pahalanya. Kita gawe nang sunat itu akan menambah ganal lagi pahala puasa kita itu. Kalau bahasa orang begedo sapi itu namanya penggemukan. Nah, ibarat sapi itu sama aja, sapinya itu masuk akikah, masuk korban, tapi sapinya berapa aja harganya? 16 juta sekalinya, 60 kilo aja masuk aja, tapi halus sapinya. Nah, kalau penggemukan tuh bakikah juga sama 2 tahun juga, tapi sapinya sekali timang berapa? Lebih sepikul, artinya ganal, gemuk. Ibarat puasa begitulah, kita berpuasa menahan lapar, menahan dari hal-hal yang membatalkan, itu cukup masuk gugur kewajiban menjalankan ibadah puasa. Nah, lalu kita mengerjakan yang sunat-sunatnya itu namanya penggemukan pahala, mengganali pahala. Nah, itu perumpamaan seperti orang yang berakikah atau berkorban. Nah, itu tujuan daripada sunat-sunat puasa itu, membanyaki pahala. Sebab pahala yang kita banyakkan itu modal derajat kita nanti apabila kita ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Mudah ditakdirkan, amin. Karena di surga itu ada tingkatannya juga. Ada surga yang paling rendah, menengah, atas, ibarat hotel juga kan, penginapan, lusmin, guest house bahasa orang lainnya ada. Nah, hotel itu pulang bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Semakin tinggi bintangnya itu semakin banyak duitnya bayar. Perumpamaan orang yang beramal beribadah, semakin banyak pahalanya maka semakin tinggi derajatnya. Dan di surga pun, surga yang paling tinggi bintang 5 jakai ibarat hotel tuh. Surga yang paling harap ya surga Firdaus ngarannya. Yang paling tinggi itu sekedudukan sejiran dengan para nabi-nabi dan para siddiqin. Nah, terkumpul. Nah, kenapa mereka sana? Karena mereka sugih amal, gemuk ya, pahalanya tuh banyak, sugih amal. Nah, jadi puasa kita itu perlu kita tambahi nang sunat-sunat di dalam berpuasa. Apa itu sunat-sunat? Guru kita menghimpunkan diantaranya ada 6 jersiden. Al-awwalu takhirus sahur. Yang pertama melambatkan makan sahur. Nah, bersahur itu jangan terlalu sungsung, lambat. Jar guru sadang tuh jam 4 sedang makanan mulai. Kalau perlu setengah 5 makan. Jadi imbah makan itu namanya bisa berokok tuh ya talah sebilah rokok lah. Imsak lagi. Nah, itu yang paling abdal. Bersahur itu sunat. Nah, amun makan jam 2, jam 3 bersahur juga. Cuman tidak terdapat pahala kategori sunat. Maksudnya sunat nang mentakhirkan sahur gitu. Nah, dalam rangka mengganali pahala kita. Nah, jadi sunat mentakhirkan. Jadi di jam 4 tuh sadang. Makanya nang bergerakan tuh nang sadang tuh jam 3 kah, nah jangan jam 2 kasongsungan bontok meneh.
Jam 2 tuh kosong-kosongan. Mana jauh ada masjid kita apa leh. Mailap-ilap babe tak kalap. Jam 2, jam 3 itu sedang sampai jam 4. Sejam kan bangunan naik orang insyaallah bangunan naik. Jam 3 sampai jam 4 itu sedangnya. Nah, jadi jam 4 tuh kalau takhir. Jangan jam 2 bergerakan. Sungsungan. Nah bergerakan apa dia nyanyi bergerakan makannya guring tidak tahu sampai jam berapanya. Nah itu takhir, sunat takhir itu. Nang kasihan kau mungkin kasihan juga. Paksa bangun juga jawab jam 2. Maka kamu pada guringan sampai ke subuh. Nah ya kalau ada aja jam 2 itu kosong, sungsungan. Jam 3 itu sadang sampai jam 4 kita tengah. Itu sadangnya. Karena sunat takhir gitulah. Sunat takhir. Melambatkan makan sahur. Wasani ta'jilul fitri. Nah, yang kedua sunat di dalam berpuasa itu menyegerakan berbuka bitamri dengan kurma. Nah, jadi ada dalilnya kita berbuka kurma itu memang sunat. Namun generasi tuha kurma itu ketujuh. Wah ini pin kita ini rawan sudah. Generasi nah halus ini banyak akan hendak ada ketujuh di kurma. Jadi perlu kita lajari, kita biasakan makan kurma. Kenapa ini tamakan ini makanan yang modern. Berbuka puasa yang dicarinya taiti, apalagi es koplo macam-macam. Kalau di kota-kota tuh boba, jadinya es boba macam-macam ngarannya tuh. Kurma kadak 7 jadinya. Nah ini membahayakan nih. Karena kurma ini adalah sunnahnya Rasulullah, harus kita tanamkan dengan kekanakan. Jangan sampai hilang kainannya karena kurma itu kada payu. Kekanakan kada 7. Karena datangnya harus makanan modern. Nang kada sunnah. Nah, dibiasakan makan kurma. Karena kurma itu selain sunnahnya makanan para rasul-rasul, juga mengandung kesehatan. Kurma yang mengandung kesehatan yang kita makan itu, memakan kurmanya itu adalah ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Alahlah sambil begini. Emen handak aja dah. Pokoknya bila makan kurma harus ganjil. Bila kada ganjil kada termasuk kurma nang menjadi kesehatan. Kenapa aja kayak itu? Nah itulah rahasianya. Beda. Hebatnya kurma tuh Allah memberikan keistimewaan kurma. Jadi bila makan kurma tuh jangan asal makan, ada tata cara makan kurma mengandung kesehatan. Pertama tadi kurmanya memakannya ganjil. Sebiji, bila hendak lagi 2 nambah itu 3. Bila hendak lagi harus 5 tak. Nah, kita tengah. Supaya makan kurma banyak kawa, cari kurma nyaman. Ini nang kada-kada jadi kurma tuh, tak makan kurma nang hanya ada ini kurma nang ya macam-macam ya manusia ini kalau kawannya kalau adalah tomat pian ada ini kurma palsu tuh ada. Tomat direndamnya kayak orang ulah pakai pengantin apa yang ngarannya ya, merendam di gula tuh apa ngarannya, alwa ngarannya. Nah tomat direndamnya kabarnya gula manis, dulahnya kurma. Ada orang yang kayak itu ini tatamu pangkurmaan udah tahu bangetnya. Ini kurma palsu jinya, bukan muncul kurma tahunya. Nah, itulah manusia ya kalau macam-macamnya makanannya. Jadi kurma nang sekira kata gitu ya talarang juga pangkurmanya ya kalau adalah. Nah, kita tenang. Artinya membiasakan makan kurma, karena kurma itu sunat. Apalagi kurma itu pian randam. Kami pernah waktu di Makkah ulun sepasawat itu kan para 400 jamaahnya ini sekuluter
Basang obat itu termasuk banyak sudah dokter tuh basang obat berapa bakarong-karong biasanya obat tuh. Tapi nah hampir seberataan nang tak ubah cuaca, tak ubah tempat, tak ubah keandakan, berataan geringan. Minta obat hingga hari ke 7 kalau kada salah, hanya 7 hari tanggal maka ada obat sudah habis. Ujar tim kesehatan, kami pengen di obat lagi habis dari persediaan. Berataan minta obat. Akhirnya apa? Mencari sana cari sini kededa. Nah, lalu ujar tim kesehatan ini termasuk orang yang punya apa aja bahasa kita ya, punya orang ahli agama juga kayak itu. Nah, mengingatkan kita ini Pak Haji ajar ujianan kita. Apakah kita bertuhan dengan obat? Apakah kita bertuhan dengan Allah? Kita berobat itu Pak Haji aja ikhtiar. Bukan Pak Haji, belum Pak Haji lah. Pak Haji kita ikhtiar kita. Kita berobat itu hanya ikhtiar kita untuk sembuh. Jangan sampai kita meyakini dengan obat itu mau menyembuhkan kita. Nah saat sekarang kita obat habis. Kayak apa kita anak sembuh, ikhtiar kita apa? Obat habis. Cari di toko kadeda. Ada sembarang orang kalau obat di Makkah itu. Akhirnya apa? Kita amalkan kurma di sini oleh tim kesehatannya. Nah, amalkan kurma. Makan kurma jasidin, tapi jangan dimakan kurmanya, tapi direndam, diminum sari kurma. Nah, ini beda lagi caranya. Kalau makan kurma tadi sunat 1, 3, 5, 7 artinya ganjil. Nah, kalau untuk obat kurmanya itu jadi tim kesehatan tadi direndam Pak, direndam 6 jam. Minum obat kita 3 kali sehari. Nah maka minum kurma 3 kali sehari juga. Ambil nang ganjil, misalkan 3 Pak aja. Buat dalam cangkir. Kebetulan di Makkah ini jam-jam banyak, otomatis banyunya banyu jam-jam. Ambil 3 kurma, randam besokan habis subuh kena randam. Karena gasan minum obat tengah hari. Nah gasan minum sore habis tengah hari, randam lagi kurma minum sore. Gasan subuh randam habis maghrib, kena minum subuh 3 kali sehari. Nah kena alhamdulillah kada perbedaan sama dengan kita minum obat. Kata dokter jangan memakan lawan berendam itu beda khasiatnya. Kurma yang dimakan sebiji lawan kurma yang direndam kita minum banyunya itu beda hasilnya. Kenapa jadi belain? Lalu dia memperumpamakan sama kita beisi niur tuha. Pian memakan niur tuha, pian kipong lawan niur pian parut, keluarlah minyak. Bila kada diparut keluarlah minyak. Kada keluar santan ya, kalau kada keluar minyak dengan cara dilala. Kayak itu juga sarinya dari kurma itu akan keluar ketika direndam. Beda ketika kurma dimakan langsung. Nah itu teknik cara minum obat dengan kurma. Jadi bagus kita di rumah tuh kita bersimpanan kurma. Bila pinano gering-gering panas minum kurma. Nah minta banyuran gurunya kan ada tabaruan ada siden karena makan kurma di rumah itu alami. Nah makanya disinilah dalam berpuasa itu kenapa disunatkan berbuka dengan kurma. Ada rahasia dari buah kurma itu, apalagi kurma rutab ya. Kurma rutab tahu lah yang rutab kurma nang masak sepanggal. Wadah kita ini jarang ada anak orang dijual. Kenapa? Sampai ke sini masak sebagian dehnya. Masak sepanggal itu aja kan sebelah mangkal, sebelah masak. Memutik di Arab sana, dibawa ke sini, sampai sebelah masak sebagian dehnya. Nang pasnya tuh nang orang kalau umrah tuh hendak bulik nukar sehari dua ke sini masih belum masak benernya. Nah kawan masih tarasai gitu. Nah kurma rotab itu adalah kurma
asbabnya adalah ketika Siti Maryam melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam. Siti Maryam itu kan seseorang ahli ibadah, menggeni Marina kalau ada salah Ali Imran kan, jadi kaum dari kaum bibinian ada menggeni karena Allah bertakdir lah beda, didatangi oleh malaikat Jibril, ditiup oleh malaikat Jibril di ujung tangannya sini. Nah, terjadilah peristiwa seperti orang yang dikumpuli oleh suaminya, padahal orangnya masih bujang ahli ibadah. Allah punya kuasa, ditiup oleh malaikat Jibril di tangan sini, datang menyerupai seorang yang bernama Taqi wa kana taqiyya. Akhirnya 3 bulan hamil Siti Maryam, gigir kampung, seorang ahli ibadah hamil tanpa suami. Ini artinya apa ya? Sebaik apapun manusia itu tidak luput daripada fitnah yang Allah berikan. Ahli ibadah Siti Maryam hamil, sekampungan tumbur. Kenapa seorang wanita bujang ahli ibadah hamil tanpa suami? Jangan-jangan orang kumpul-kumpul sama siapa ini, lakinya kadada. Padahal memang kadada, karena kejamnya fitnah dunia sehingga Sidin diusir dari kampung itu, diusir. Nah, jadi kalau orang baik itu ternyata berakhir dengan kada baik, itu memang sudah lumrah. Bukan berarti orang kada baik itu, orang baik itu akhirnya kada baik di mata manusia itu jelek di mata Allah, belum tentu. Karena ada proses Allah ingin memberikan kepada seseorang yang harus mereka lewati, mau kada mau, menguji kesabaran iman. Akhirnya Siti Maryam pergilah ke hutan, membawa parut ganal ini, nah betianan nang kada ada bisa laki, dan memang dasar kada balaki. Lalu betianan depan itu malaikat Jibril meniup. Allah nak menciptakan asbab di dunia ini kan. Akhirnya di padang hutan sampai 9 bulan mau beranak, hendak beranak, bidan kededa. Allah dengan kuasa Allah, binatang yang bernama harimau ikut menjadi bidan. Bayangkan, harimau itu ganas membantu persalinan Maryam melahirkan Nabi Isa. Nah, Sidin melahirkan itu berpingkut ke pohon kurma. Ketika itu pohon kurmanya ya tadi setengah masak tadi, berpingkut di situ, maka gugurlah pohon kurma. Lalu langsung kawam memberi makan, lahir putra yang bernama Isa. Lalu jadilah kurma itu jadi rutap setengah masak, hanya setengah masak, belum masak, dipingkuti oleh Siti Maryam ketika melahirkan Nabiullah Isa alaihi salam. Itu asbabnya kurma rutap dan nang masak sepanggal. Jadi makanya ada salah satu di antara ulama, bila hendak subur peranakan bibinan itu banyaki makan kurma rutap supaya subur peranakan, jadi gitu kan. Ikhtiarnya tuh, pun hasilnya itu Allah juga memberi ya, kalau lah salah satu ikhtiarnya buah kurma nang rutap benar. Nah itu manfaat daripada kurma. Nah jadi bersahur di akhir dan segera berbuka dengan kurma, dari ganjil atau apalah. Nah umpamanya kurma kadada awil ma'i qabla salah, atau air yang dimaksud di sini ini bunyi putih. Nah, berbuka puasa nang sunat, bilanya kurma kadada itu banyu putih, jangan langsung banyu teh, apalagi satrup. Itu nomor 2, banyu putih dahulu nang sunatnya tuh berbuka puasa qabla sholati, sebelum sembahyang. Nah cuman ini ngalihkan kita lah, jaka kawa kita tuh berbuka tuh kurma aja dahulu sebiji atau 3, minum banyak putih sembahyangan, imbas sembahyang hanyar makanan. Ada kita mau makan langsung. Nah, mun sekompol kita lah sekompol berbuka kurma aja itu dibagi seorang sudah bodoh langsung beratan bodoh kan.
Baudo yang batal. Jadi sampai waktu berbuka puasa tuh makan kurma aja, minum menyebut teh sembahyangan, bersembahyannya makanan. Cuma ngalih kita dia mau ubah lah ya kalau lah. Mau ubah nih ngalih nah. Padahal nang sayugaya itu kayak itu kita. Sayugaya itu kita nih kayak itu, cuma kita yang mau ubah budaya dia ngalih benar. Kemarin deh banyak berencana dan panitia anak itu cuma nggak asal ngalih itu nah ya apakah jaka kau tuh kayak itu kita tuh buka puasa di rumah kan kayak itu juga nang kita di rumah kita tuh langsung aja dulu kurma sebiji atau 3 biji minum banyak putih aja jangan banyak teh langsung sembahyangan pada satu umat benar ampar sajadah duduk di muka sajadah mahadang nginging mahadang nginging nah babunyi makan lagi karena masa begi kira ada siup pak kalau kira-kira paling 5 menit sembahyang cuma mau ubah budaya dia udah berat benar kita tuh bila kawa kita kayak itu tuh rahasia puasa tuh kita dapat tuh makanya di Jarabu ini rahasia puasa tuh rahasia puasa tuh dapat apa itu rahasia puasa di antaranya adalah tertanam di dalam diri kita itu sifat junnah artinya penahan diri kada penyarikan kada emosian kada panggapan sabar dalam kehidupan batin kita tahan di situ dulu kita uji adunya nih uji apa riyadhahnya gitu nah latihannya menahan kita tuh makan tuhnya tak halal parutnya lapar sudah seharian tetap kita tahan dulu. Ulun ada buka di Facebook pemain bola ya kawannya puasa orang Islam di Jerman wasitnya nah hebat juga dah padahal ya wasitnya kan orang Islam sampai waktu berbuka azan treat dia istirahat bahasa kitanya yuk nang puasa silahkan berbuka puasa ya pemain internasional pemain bola kawa puasa padahal kayak apa beratnya main balanya kita pemain bola kau kada puasa ya hebatnya tak babukanya apa korma aja juga ya babuka korma minum banyak anaknya digagawang bapak dah minta izin set bila sampai waktu buka izin berbuka kawalah minta izin ya terserah wasit jadi izin apa ada banyak bapak dah tapi wasitnya luar biasa orangnya sampai waktu berbuka stop istirahat silahkan nang puasa berbuka puasa yang kita sahid itu kawa puasa pemain bola itu nah kayak pagagahnya jadi intinya puasa itu iman juga intinya kita tuh intinya iman kalau betul-betul kita ingin melaksanakan perintah Allah Ta'ala seberat apapun gawian kita tuh tahan intinya iman bukti jatuh pemain bola tuhnya sebagai contoh bagi kita apalagi pekerjaan kita nih kawah aja kita handle kawah aja kaina kawah aja dikurangi kawah aja dihalusi apa sebagainya kawah kita matur ya pemain bola itu kan kadang maturnya tuh tergantung orang lain nah jadi intinya itu jadi rahasia-rahasia puasa itu akan kita dapatkan apabila kita kawah melaksanakan kayak tadi itu. Nah, salah satunya diantaranya tadi berbuka puasa dengan kurma atau air putih sebelum sembahyang. Wasalisu yang ketiga tarkus siwak ba'da zawal, meninggalkan siwak sesudah gelincir matahari. Imbah tanghari itu kadusahkin bersiwak atau bersikat gigi walaupun boleh bersikat gigi bodol walaupun boleh. Nya boleh aja bersikat gigi bodol, jangan tatagok syaratnya. Kawal lah itu pulang. Boleh. Cuma kawal lah kada tatagok. Rasanya tuh rasa padasnya tuh kawal lah. Itu aja. Menyang kada kawal kudu sahabis bodol. Memang ada yang membolehkan bodol, ada apa aja. Cuma syaratnya tuh jangan tatagok. Pertanyaannya kawal lah kada tatagok. Amun bandenya mungkin kalau kada tatagok. Rasanya itu rasa minnya kah, rasa dinginnya, rasa harumnya itu kalau kada
Berminyak harum jaga kada dianjurkan kita nang minyak harum nang melingit kita nah bulan puasa. Nah, jadi nang sunatnya itu meninggalkan bersiwak, walaupun boleh siwaknya sikat gigi nah termasuk kayak bene nah. Nah, siwak juangarnya sikat gigi itu siwak juangarnya ditinggalkan biar rasa bau-baunya montong kita. Karena gitu bulan puasa supaya jangan keciuman orang bermasker ya kalau. Warabiul judu fi syahri Ramadan, yang keempat pemurah di dalam bulan Ramadan. Pemurah itu banyaki bersedekah. Arti banyak itu tak banyak pada di luar bulan puasa. Ketujuh berbagi wadai, ketujuh berbagi duit, ketujuh berbagi apakah? Nyenang berbagi itu apa yang kita punya. Jangan menunggu kita sugih, jangan menunggu kita banyak. Ini yang dianjurkan tuh ketika kita kadada mampu itu nah hebat. Ketika kita banyak hanya berbagi itu kedaharat. Karena Allah menilai seseorang tuh kemampuannya berbagi itu nah. Coba lihat di Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mana sugihnya, mana banyaknya dengan Umar dan Utsman. Tetapi imannya tinggi Abu Bakar. Padahal yang disedekahkan Abu Bakar itu kada paparakannya dengan jumlah sedekah Umar. Umar pulang bersedekah kada paparakannya dengan sedekah Utsman. Utsman yang paling sugih. Tetapi nilai ketakwaannya di sisi Allah ya Rasulullah, Abu Bakar yang paling tinggi. Kenapa? Karena keberaniannya mengorbankan hartanya ketika dia kada punya. Itu. Namun kita rahat duit banyak, bersedekah 100.000, tapi duit di kantong ratusan juta biasa aja. Dibanding berduit 500.000, wah ini bersedekah 100.000 tak kenal nangin tuh. Nah itu yang Allah nilai itu keberanian mampu bersedekah. Jadi artinya bersedekah itu jangan menunggu banyak. Justru ketika banyak itulah di situ ujian dari Allah. Mampu kada kita banyak? Nah, ketika banyak tuh mampu kada banyak? Kebanyakan kita ketika banyak makin sayang, makin banyak makin sayang. Alasannya kini aja aku pada penpian masuk surga aja aku pembanyakannya. Pada nanya kolir juga. Taduh aku kini aja masuk surga aja aku banyak aja. Nah di situ dianjurkan lawan kita perbanyak besar. Ada perbanyak tuh banyaki pada hari-hari biasa gitu nah. Makan berbuka puasa di rumah nang misalnya sedikit tambahi sedikit, belanja anak tambahi sedikit, berusaha atau punya kawan menambahi nya kada kawa aja ya kala. Nah itu anjuran untuk sunat-sunat dalam berpuasa. Wal khamisu, yang kelima, mudarasatul Quran, mendaras Al-Quran, membanyaki hari biasa membaca seayat, hari bulan Ramadan salambar misalnya. Wasadisu i'tikaf fil masajid, yang keenam ba'tikaf di masjid, apalagi di 10 hari yang terakhir. Guring di masjid ba'tikaf bamalan. Nah, mun mata paratu bila bulan puasa ini hibak banyak kita kadang hibak banyak karena di masjid nyaman dingin. Nah, guringan gitu kan. Karena i'tikafnya itu yang dapat pahala di masjid. Nah, itu sunat di dalam berpuasa. Semaqala al-faslu tsani, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita dalam berbuat amal ibadah. Allah kabulkan segala hajat kita. Allah luaskan rezeki yang halal lagi banyak lagi berkat. Allah subhanahu wa ta'ala golongkan kita bersama-sama orang salih. Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Syaitan Nabi wa Nabi wa surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Maulana ya Maulana ya sami'u du'ana bi rahmatika ya Rabbi la taqta' rajana. Maulana ya Maulana sami'u du'ana bi rahmatika ya Rabbi la taqta'
لنا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع جانا إن أخطانا أو خطب دهانا لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا 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 يا سميع دعانا برحمتك يا ربي جانا إن أمر أعيانا أو دهر هنانا لا نرجو منجاة إلا من مولانا 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 يا سميع دعانا برحمتك ربي لا تقطع رجانا في رجوك مولانا أشهرنا الأجفانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسنا مولانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي تقطع رجانا إلهي واحمي حمانا ودمر من عدانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا ودنانا مولانا لا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي تقطع رجانا رب اسمع شكوانا واجب ربي دعانا جمل واجل مرعانا لا تخيب مسعانا مولانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا مولانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي تقطع رجانا نفعنا بما علمتنا بعلى الذين ونزلنا مجال وسلة عن سيد الله قال ما نزل عليه وزدنا علما ربنا طهرنا ربنا بحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه